Sudah tayang? Sudah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga kegiatan malam hari ini dapat bermanfaat, dapat menginspirasi. Semoga apapun yang kita lakukan, semoga Allah ridho. Doa dimulai. Oke, selesai. Izinkan saya untuk paparkan apa sih cerita sahabat ya, atau lebih populer dikenal dengan kata CIS. Ini ada 3 foundernya, saya sendiri dengan Hari Kuswanto yang saat ini stay di Balikpapan, kemudian ada Kak Arina yang saat ini stay di Jakarta, dan ada Kak Widya Stuti yang saat ini stay di Palembang. Jadi kami dipertemukan lewat daring dan dari 3 pulau, dan belum pernah ketemu sama sekali secara fisik. Jadi ketemu cuma secara virtual, kami bersatu untuk menebar manfaat ke generasi muda Indonesia. Jadi kami mencoba menghubungkan generasi muda yang pengen, yang kayak malam ini, pengen kerja di luar negeri. Seperti apa sih langkah-langkah, nanti ada Kak Ari, terus ada Kak Arya, dan ada Kak satu lagi, Kak Nida ya, yang akan sharing bagaimana sih tips triknya biar bisa kerja di luar negeri. Kemudian untuk ini ada satu quote dulu dari Ralph. Beranilah menjalani kehidupan yang Anda impikan untuk diri Anda sendiri, bergeraklah maju dan buatlah impian Anda menjadi nyata. Jadi jangan pernah untuk berhenti bergerak, teruslah bergerak. Dan ini merupakan program unggulan dari CIS. Yang pertama Halo Prof CIS yang saat ini kita jalankan, yang tayang setiap Jumat malam dengan menghadirkan beragam profesi. Dan untuk profesi malam hari ini adalah profesi yang bekerja di luar negeri. Kemudian untuk yang kedua ada CIS Menyapa. Kami roadshow ke sekolah atau kampus dalam rangka memperkenalkan sebuah profesi dan atau pengembangan diri untuk pengajar atau siswanya. Jadi beberapa sekolah kami sudah jalankan. Salah satu materi yang kami sampaikan itu bagaimana tips trik menembus perguruan tinggi negeri. Dan kami sharing bagaimana caranya ketika mereka ingin bekerja atau ingin melanjutkan kuliah ketika lulus SMA. Itu pilihan. Kemudian yang ketiga adalah CIS Talk, yang dimana ini tayang setiap 2 pekan sekali dan terbuka untuk umum yang akan membahas tentang pengembangan diri. Jadi bagaimana mengembangkan diri kita untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang terakhir itu ada CIS Telecoaching, yang dimana ini layanan coaching yang diberikan kepada Sobat CIS yang dapat membantu Sobat CIS menemukan jalan keluarnya atas masalah atau impian yang ingin diselesaikan dalam waktu dekat. Jadi ini semacam diskusi, kami akan membantu Sobat CIS untuk menemukan apa sih jalan keluar yang mereka inginkan atas impian atau masalah yang sedang dihadapi. Dan ini closing-nya bukan masalah Anda gagal, tidak pula rugi jika impian belum jadi kenyataan. Asalkan kita tidak berhenti dan terus berjalan, berjuang, dan tetap berusaha, maka sukses menanti Anda di sana. Oke, terima kasih. Karin, monggo silahkan dilanjut. Thank you. Oke, makasih Coach Hari. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah tahu kira-kira CIS itu apa. Jadi silahkan kalau mau cerita, mau curhat, mau coaching, mau berbagi dengan kami, silahkan. Dengan senang hati insya Allah kami akan membantu gitu ya. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar nih pengen denger speakernya langsung mau cerita, mau berbagi apa aja sih kira-kira. Kita langsung dengerin yuk. Boleh dimulai dari Kak Nida? Boleh ya? Oke, Kak Nida ini profesinya sebagai apa Kak? Scientist ya? Iya, scientist. Oke, scientist di Leiden, Belanda. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol, jadi Kak Nida ini sejak umur 16 tahun sudah pindah ke Belanda. Jadi kuliah ya Kak ya, S1 sudah di kuliah S1 sudah di Belanda sampai sekarang berarti udah sekitar 7 sampai 8 tahun ya di sana ya.
Iya, udah hampir 8 tahun. Udah hampir 8 tahun gitu. Oke, kita dengerin aja yuk, saintis itu apa sih? Terus kita awalnya gimana ceritanya bisa ke Belanda tuh gimana ceritanya? Silakan Kak Nida. Aku share screen ya. Boleh. Oke, halo semua, nama aku Nida. Jadi sekarang kayak yang udah Karina bilang, aku kerja sebagai scientist di Leiden. Jadi awalnya gimana sih bisa aku ended up di sini? Nah awalnya tuh waktu aku setelah lulus SMA, aku mulai kuliah di Nijmegen. Nah selama kuliah itu ada beberapa program internship. Jadi yang ngajarin kita gimana sih buat bisa kerja di bidang yang kuliah itu kita ambil. Nah, karena waktu aku kuliah itu, aku ambil life sciences, spesifikasi aku tuh animal science. Jadi apa yang kita kerjain buat animal science tuh kayak kita ngeliat bagian terkecil dari animals yang adalah cells dan molekul-molekul dalam cells. Terus dari situ kita ya explore macam-macam hal. Salah satu yang paling bikin aku tertarik adalah waktu itu kita nyembuhin atau ngilangin kanker di nematode. Itu menarik Mbak, banget menurut aku. Mbak. Ya, Oke, boleh lanjut. oke. Nah, abis itu jadi selama waktu tahun terakhir aku kuliah, aku internship di Wageningen. Terus sampai akhirnya aku internship lagi di Leiden dan sampai sekarang masih kerja di company yang sama. Nah, Belanda tuh gimana sih? Nah, Belanda tuh unik banget sih menurut aku. Pertama kali aku datang ke sini tuh kayak summer, tapi suhunya tuh yang 18 derajat gitu yang kayak ini cukup dingin sih. Cuman ya, tapi ada satu lagi yang bikin aku lebih kayak wow banget itu karena semua orang itu naik sepeda. Kayak kakek-kakek, anak kecil, terus kayak orang-orang yang pakai jas, sampai waktu hujan, salju, semua orang tuh bener-bener naik sepeda. Itu sih. Mungkin karena mereka udah biasa naik sepeda, jadi juga ada, atau emang nggak tahu yang mana sebab yang mana akibat, mereka tuh care banget sama health. Nah, makanya di sini kayak health industry itu berkembang banget. Nah, salah satunya ini yang mau aku kasih tahu adalah tentang kerjaan aku yang adalah kita ambil part di drug development. Nah, jadi drug itu kan banyak banget nih. Buat nyembuhin satu penyakit aja itu bisa banyak banget companies, bisa banyak banget developers yang bikin yang produksi, yang ngembangin si obat-obatan ini. Masalahnya dari awal sampai akhir drug itu obat-obatan itu di approve, itu banyak banget fasenya. Nah, disinilah kerjaan aku di Leiden ini ambil bagian. Kita di fase preclinical. Jadi sebenarnya panjang banget lah. Ada primary screen, ada secondary screen, terus ada preclinical ini yang tentuin apakah obat itu bisa lanjut ke clinical trials, ke uji klinis atau nggak boleh gitu. Nah, kenapa sih penting banget? Karena dari semua obat-obatan yang dikembangin ini, nggak semuanya bisa bekerja sesuai yang diharapkan di tubuh manusia misalnya. Nah, waktu di awal-awal di sini, ini tuh obat-obatan diuji di animals, di sel. Nah, terus ketika udah masuk clinical trials, ini langsung diujiin ke manusia. Makanya preclinical trial ini nih, fase ini penting banget supaya nggak
sembarangan obat yang diujiin nanti ke manusia itu malah bisa ngebahayain orang-orang gitu. Nah, jadi ini sedikit tentang kerjaan aku. Kita ngetes obat-obatan di tissues manusia atau jaringan manusia. Awalnya kan tadi yang seperti udah aku bilang, sebelum ke tes di manusia, obat-obatan itu dites di hewan. Tapi kan kayak kasihan gitu sih hewan-hewan ini, kayak ngelanggar kode etik kadang, atau kayak susah perizinannya, dan juga kayak hewan itu nggak 100% sama kayak manusia, jadi efektivitas obat nih nggak bisa di-translate secara langsung dari hewan ke manusia. Makanya kita lebih fokus ke ngambil sel-sel atau jaringan-jaringan dari organ manusianya langsung. Sedikit yang mau kasih tahu, nih kerjaan aku recently adalah kita fokus di human gut atau di usus. Kayak ini usus nih ada di bagian bawah badan kalian, terus dia tuh dibagi jadi 2. Nah, yang pertama nih di sebelah sini, bisa lihat mouse aku nggak? Bisa, Kak. Oke, itu ini usus halus atau small intestine. Nah, di sini fungsinya itu untuk digestion and absorption of nutrients. Jadi untuk nyerap nutrisi-nutrisi. Dan setelah usus halus tadi, makanan-makanan atau hasil olahan tadi, olahan yang kita konsumsi itu pergi ke usus besar atau large intestine di sini. Nah, di sini ada absorption of water, vitamin, sama electrolytes. Jadi molekul-molekul kecil. Kita pengen bikin model untuk nguji obat-obatan itu yang benar-benar sesuai sama keadaan fisiologi yang ada di tubuh manusia. Nah, jadi kayak kalian bisa lihat kan di sini tuh usus tuh yang kayak pipa-pipa lentur yang panjang banget gitu. Nah, makanya untuk ngetes obat kita harus punya model yang juga menyerupai si usus ini. Di sini, di company tempat aku kerja, kita develop alat ini platform ini yang adalah kayak plate kecil gitu, ya kira-kira segini lah. Itu pakai microfluidics, jadi ini kayak ada campuran fisika, kimia, sama biologi di sini. Untuk buat si plate ini. Nah, kayak yang kalian lihat di sini tuh ada 3 microfluidic channels, kita bilangnya kanal-kanal microfluidic. Jadi kita bisa ngekultur atau ngembangin numbuhin si gut tissues yang udah kita ambil dari donor, dari manusia. Jadi manusia kita ambil selnya, kita ambil tisunya, kita ambil jaringannya, terus kita transfer ke platform ini untuk dibikin si cubul tadi. Cubul itu kayak pipa-pipa panjang kecil tadi. Nah, ini jadi kita ambil bagiannya di sini. Kenapa sih nggak langsung tes ke manusianya kayak tadi kan? Kalau ternyata obatnya itu nggak bekerja, itu bakal jadi bahaya buat manusianya. Kalau misalnya ada side effects, gitu-gitu kan kita pengen tahu itu duluan sebelum kita kasih obatnya ke manusia. Makanya kita tes dulu di sini. Gitu. Nah, ini dari microscope kita bisa lihat di sini ini ada tubules-nya, ada si pipa tadi gitu. Tapi kan kayak apa sih, kayak dull banget, cuma abu-abu doang. Nah, uniknya adalah kita tuh bisa ngewarnain si sel-sel ini, si tissues ini, si jaringan ini pakai ada metode namanya immunofluorescence staining. Nah, jadi kita bisa visualize kayak gini, akhirnya kita bisa develop color kayak gini.
dan kita bisa analisis dengan gampang. Nah, aku ada example satu nih, ketika ada usus yang sehat dibandingin sama usus yang udah dikasih obat gitu. Usus yang sehat nih kelihatan banget dia tuh kayak intact, dia tuh banyak banget selnya, bisa kalian lihat warna-warni kayak gini, banyak kayak campuran-campuran komponen-komponen sel yang ada di dalamnya, dan ketika dia dikasih obat, ternyata dia malah rusak nih, dia nggak ngebentuk kayak pipa yang sempurna, dia ada bolong-bolongnya di sini gitu. Nah, jadi disitulah gimana dan apa yang aku kerjain selama aku kerja di company aku sekarang di Leiden. Gitu. Udah sih so far. Ada questions, ada pertanyaan? Oke, terima kasih loh Kanida. Ya ampun, keren banget ya kerjaannya. Nggak kebayang gitu, maksudnya apa namanya, pasti manfaat banget ya bekerja di bidang ini gitu ya. Oke, buat yang penasaran untuk cerita lebih lanjutnya Kanida, boleh disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kita tunggu selesai 2 speaker lagi untuk bercerita, baru nanti kita kasih sesi pertanyaan. Oke, mau siapa dulu? Mbak Ari atau Mas Arya? Mbak Ari dulu deh. Mbak Ari dulu ya. Kok ditodong dulu ya? Oke, ladies first. Oke, silakan Mbak Ari waktunya. Makasih ya semuanya. Udah dikasih kesempatan buat di sini. Ini slide-nya sama Coach Arina atau saya ya? Monggo, Coach Hari. Apa Mbak Ari aja? Boleh? Emang di-share? Boleh. Atau Coach Widya? Bentar, saya ini dulu ya, Coach. Oke. Oke, lanjut aja dulu, nanti saya share. Oh, enggak, Pak. Ini kok. Bentar. Gimana sih? Coba saya share dulu ya. Oke. Bisa enggak? Bisa, udah tak kasih ini sih otorisasi share, kalau bisa mau langsung. Oh, oke, Pak Syari. Terima kasih. Jadi siapa yang mau share? Coba saya. Mbak Ari yang mau share? Saya coba share ya. Oke. Silakan ini aja Mbak Ari aja langsung, saya belum downloadnya soalnya Coach Ari. Oh iya, bentar ya. Semoga nggak salah share ya. Ini gambar cangkir yang keluar. Udah keluar belum? Share. Belum. Teman-teman, Mbak Ari ini profesinya sebagai financial controller gitu ya Mbak Ari ya. Oke, beliau ini sudah cukup lama di Melbourne, di negeri kanguru di Australia. Jadi pasti banyak banget pengalamannya dari mulai kuliah, kerja casual, part-time. Nah, sekarang udah jadi profesional. Nanti kita tanya ya, kira-kira udah berapa tahun tuh Mbak Ari tinggal di sana, kemudian pengalamannya jadi kerja yang pakai otot gitu ya, pakai tenaga gitu, suka dukanya gimana, Mas, dibandingkan dengan sekarang yang udah jadi profesional gitu. Oke ya, jadi siap-siap nih kita dengerin presentasi dari Mbak Ari. Sudah bisa Mbak Ari? Udah bisa belum ya? Coba. Belum kelihatan. Coach Hari aja. Bisa nggak? Coach Hari aja, Coach. Bisa ya? Udah belum? Udah ya. Saya perkenalkan saya dulu ya. Saya lahir di Mojokerto, 3 bersaudara dari pasangan di ini wirausaha. Mbak, sorry. Ya. Slideshow ini. Ya. Udah. Oke, benar sekali. Udah. Terus saya ke Australia, sebelum ke Australia saya dulu kuliah di Trisakti. Jurusannya beda banget, teknik industri. Saya kuliah di Trisakti tahun 98, terus begitu lulus sempat kerja dulu di perusahaan Jepang,
cuma 6 bulan sih waktu itu. Karena kan saya sih ngerasanya waktu itu kalau di Indonesia itu kan kalau lulusan dari luar negeri itu lebih banyak ini ya, lebih gampang buat dapat kerja seperti itu. Jadi waktu kerja dapat kerjaan yang kayaknya kita belajar di teknik industri terus nggak nyambung banget dapat posisi yang marketing assistant gitu ya. Itu sih yang membuat saya supaya kayaknya mau cari kesempatan buat bisa sekolah di luar negeri. Cuman kan kalau sekolah di luar negeri kan waktu itu kan option-nya ada 2 ya. Kalau yang anak pinter banget pasti either scholarship, beasiswa atau biaya sendiri. Saya waktu itu ke sini dengan biaya sendiri. Jadi tes-tes dulu kan cari-cari university mana yang mampu buat maksudnya tes masuknya kita mampu buat masuknya dan juga mampu buat biayanya di sana kan. Terus akhirnya saya pilih Melbourne kan waktu itu karena mmm, perkiraannya kan karena Melbourne saat itu lebih murah lah living cost-nya mungkin dibanding sama Sydney. Jadi saya ambil di Monash. Waktu datang ke sini pertamanya saya pilihnya cuman Master of International Business kan, karena kan mau ngambil bisnis terus nanti dibawa pulang ke Indonesia. Terus ternyata datang ke sini, ngelihat Melbourne, ngelihat culture-nya, ngelihat banyak teman-temannya gitu, terus berubah mindset-nya yang tadinya mau pulang, terus mikir, kayaknya enak juga ya kalau hidup di sini gitu. Jadi akhirnya cari-cari tahu gimana sih caranya supaya bisa kerja dan tinggal di Melbourne, which is salah satu caranya kan kalau tinggal di Australia itu kita kalau kerja kan pasti harus pakai visa kerja gitu ya, buat kerja profesional. Kalau or the other way kan harus punya permanent resident, kayak green card kalau di Amerika kan. Jadi waktu itu tahun 2004 itu kalau kalau kita ngambil jurusan yang masuk dalam job on demand itu kita bisa setelah masa studi 2 tahun, kita bisa langsung dapat PR gitu kan waktu itu. Jadi saya ganti jurusan nih, yang tadinya Master of International Business, saya ganti jurusan ke Practicing Accounting hanya buat supaya dapat PR. Jadi itu yang banting setir banget, yang benar-benar belajar cuman buat dapat PR. Struggling sih karena kan background-nya kan nggak ada background accounting. Tapi akhirnya alhamdulillah ya lulus juga gitu kan. Tapi waktu selama kuliah juga kan di sini kan udah biasa ya kalau part time. Jadi kan sambil kalau student di Australia kan boleh kerja sampai 20 jam. Jadi waktu itu saya kerja weekend, kerja di housekeeping karena kan kalau waiters kan pasti semuanya kan kembali ke gaji kan. Kalau waiter kan gajinya cuma sekian, tapi kalau semuanya housekeeping emang kerjanya lebih berat banget tapi gajinya lebih banyak buat kayak buat uang saku kita lah, buat bantu-bantu gitu. Akhirnya setelah 2 tahun lulus juga, walaupun dengan susah payah gitu kan. Terus begitu lulus, saya apply buat residensi. Waktu proses buat dapat residensi kita udah boleh, kalau udah proses residensi kita udah boleh apply kerja kan. Nyoba setelah lama banget ya, udah kayaknya waktu pertama kali saya mencoba cari kerjaan di Australia kan sebagai orang yang minority kan susah ya, bahasa Inggrisnya juga it's not my first language. Jadi kan setiap kali interview juga orang kan selalu ngelihat dulu kan, oh, maybe it's difficult gitu kan. Akhirnya nyoba-nyoba setelah kayaknya 4 bulanan ya. 4 bulanan saya baru bisa dapat kerja, itu pun again kerjanya cuma contract administrator which is nggak ada hubungannya lagi sama accounting. Terus dari situ kerja selama 6 bulan kan kenal sama lingkungannya, terus kita making friends, terus sama teman-teman atau sama bos-bos di situ kan kita jadi banyak ngomong, akhirnya mereka find out juga, oh kalau saya lulusan Master of Accounting.
jadilah dikasih opportunity yang mungkin bagi orang kecil ya, cuman di bookkeeping. Cuman kan bookkeeping itu kalau dari mau jadi accounting kan basicnya harus tahu bookkeeping kan, which is yang waktu kita kuliah belajarnya profit and loss, debit credit itu kan bookkeeper. Jadi saya mulai dari situ. Terus kerja di perusahaan yang sama, setelah 3 tahun promote jadi finance manager. Dari situ saya pindah ke perusahaan yang saya sekarang, Neo Metro, jadi finance manager sampai 10 tahun, 11 sekarang tahun ke-11 jadi financial controller. Setelah 3 tahun saya di Neo Metro, saya jadi financial controller, which is apa sih financial controller itu? Financial controller mainly senior eksekutif yang manage buat finance and accounting department. Jadi responsibility-nya lebih banyak dari finance manager, lebih detail, tapi apa ya? Ya intinya bisa jadi kayak internal accountant juga. Tapi kalau dibutuhkan sama bos buat yang lain harus bisa juga. Itu sih. Itu dulu kayaknya itu background saya di sini. Terus kalau kenapa saya pilih saya harus jelasin sekarang ya, Ibu Coach Arina apa nanti? Boleh, sekarang juga boleh, Mbak Ari. Kalau ya maksudnya kenapa saya Mm-mm. senang bekerja di Australia dan sampai sekarang saya di sini karena culture-nya di sini Mhm. orangnya it's easy to help ya. Kalau semuanya kayak kita dari culture yang beda, tapi mereka bisa nerima sih. Tapi walaupun kadang-kadang ya memang kalau kita merasa kita minority ya, it's a risk. Tapi kan itu membuat kita jadi apa ya? Kita bisa harus membuktikan ke mereka kalau kita bisa melakukan pekerjaan mereka gitu. Walaupun kita bukan dari originally Australia, kita bisa mengerti culture-nya, kita bisa mungkin berbuat lebih baik dari yang mereka lakukan gitu. Kalau di kantor saya kan, contohnya ini Neo Metro, kerjaan saya kan itu di bidang property developer ya. Jadi harus cari tanah di mana, terus doing visibility buat cost control-nya dan segala macamnya, akhirnya dijual ke market. Nah ini saya sama keluarga saya, ini tim di kantor saya. Dari situ kan kelihatan ya, kalau semuanya orang Australia dan hanya saya sama ini satu asisten manajer saya yang dia orang China, which is yang mereka minority. Cuman kita banyak belajar dan mereka itu sangat-sangat appreciate gitu loh dengan kita yang datang dari jauh, kita nggak punya saudara di sini, tapi mau belajar dan mereka sangat really appreciate that gitu. Itu sih. Oke, keren banget, keren. Thank you banget Mbak Ari untuk sharing-nya. Jadi Semoga bisa Mhm, membuat apa ya, kalau mhm. semuanya buat adik-adik atau buat teman-teman yang lain ya, kalau semuanya Iya. berkarir di luar negeri itu emang apa ya, pasti challenging gitu. Tapi Mhm, kayaknya kita kadang bangga juga gitu loh bisa, "Oh saya bisa kok melakukan, mhm, apa yang orang ini lakukan," gitu. Walaupun mungkin background-nya dari sesuatu yang tadinya saya nggak ngerti ya, saya nggak mhm, ngerti, tapi kecantol di situ, terus mhm, akhirnya jadi kayak yang tadinya saya nggak suka, saya hanya melakukan, eee, pekerjaan ini buat izin tinggal, ternyata ya itu kayak jadi mata pencaharian ya. mhm. Oke, gitu ya. Akhirnya menikmati ya, Mbak Ari ya. Alhamdulillah. Kan harus dinikmati ya, intinya menikmati karena kan Mhm, kita nggak punya choice ya, kita kan mhm, dihadapkan sama pilihan seperti itu ya, mhm. either jadi kalau saya kan, kamu mau tinggal di sini apa kamu pulang ke Indonesia? Kalau kamu mau tinggal di sini kamu harus survive kan, semua sistemnya beda, semua accounting-nya beda,
rules-nya beda, hukumnya beda gitu kan. Dikasih choice yang gitu, jadi kalau saya pilihnya saya tinggal di sini, saya harus survive. Saya dikasih tantangan apa, disuruh bikin apa, kita harus berusaha ya supaya bisa. Oke. Ngelihat gambar-gambarnya jadi Mantap makin ya. kangen nih. Mantap banget. Iya, Kak Mia, keren banget ya di Melbourne Keren. ya. Oke, ayo yang masih penasaran boleh Ya, Nala. dicatat nih pertanyaannya ya. Nanti kita simpen di sesi pertanyaan. Oke, makasih ya Mbak Ari untuk sharingnya. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke Mas Arya nih, yang dari Sydney. Udah siap ya Mas Arya pasti nih? Iya. Malam ini ditemani oleh istri tercinta Mbak Lizzie. Terima kasih loh sudah meminjamkan suaminya. Thank you Mbak Lizzie. Oke Mas Arya, silakan boleh share. Saya coba share screen. Iya. Wow, apa nih? Mas Arya mau cerita tentang apa nih? Oke, sebentar. Iya. Pertama, apakah udah kelihatan ya share screen-nya ya? Udah. Oke. Jadi saya Arya, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan dalam memberikan, kita berbagi pengalaman sih sebenarnya. Tidak menggurui, dan kami hanya berbagi pengalaman, baik saya yang di Sydney, yang di Melbourne, ataupun yang di Belanda. Kita pasti berbagi pengalaman, karena berbagi pengalaman kalau itu memang memberikan motivasi kepada yang lain, kenapa tidak. Jadi saya adalah technical staff di perwakilan RI, yaitu Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Lalu pendidikan saya adalah S1 Manajemen Bisnis di Institut Manajemen Telkom. Dulu saya lulus tahun 2008, bekerja di swasta PT Epson Indonesia. 3 tahun lamanya, merasa lingkungan kantor tidak enak, akhirnya saya juga keluar. Lalu saya mencoba untuk berwirausaha. Jadi saya sempat punya usaha My Baby Toys Rental, jadi itu menyewakan peralatan bayi, stroller dan mainan bayi, karena pada saat itu memang modalnya juga cukup, tetapi buat saya itu juga buat menjadi pelajaran karena bisa memutar uang dan sebagainya. Berjalan 1 tahun sambil mencari pekerjaan, yang akhirnya coba ke Kementerian Luar Negeri melamar untuk menjadi staf. Lalu jadi yang perlu diketahui adalah di luar negeri itu ada namanya Kedutaan Besar ataupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Mereka adalah perwakilan pemerintah yang berada di luar negeri untuk mempromosikan Indonesia ataupun melindungi warga negara Indonesia yang di luar negeri. Lalu dan saat ini saya juga berwirausaha bersama istri saya, yaitu usahanya piring mangkok. Saya hanya sebagai Chief Finance Officer, Chief Marketing Officer, semuanya. Jadi istri saya yang memasak, saya hanya marketing, promosi, sekaligus driver. Keren. Lalu ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu technical staff. Jadi yang seperti saya bilang, kita adalah kepanjangan tangan dari diplomat yang memang ditempatkan di luar negeri. Kita ada beberapa pekerjaan di Kedutaan Besar ataupun di Konsulat Jenderal yang memang seperti pelayanan. Kayak misalnya ada yang namanya pelayanan imigrasi. Tidak mungkin mereka yang sebagai diplomat berada di counter, di loket pelayanan menerima aplikan. Jadi kamilah staf yang sebagai perpanjangan tangan mereka untuk memberikan assistance dan support kepada diplomat yang memang ditempatkan di
kedutaan ataupun konsulat jenderal di perwakilan negara tertentu. Yang perlu diketahui adalah saat ini Indonesia mempunyai, saya lupa detailnya, tetapi ada sekitar 130 sampai 132 perwakilan. Mungkin teman-teman tidak pernah mendengar kata Gabon, tetapi Indonesia mempunyai perwakilan pemerintah di Gabon ataupun di Pyongyang. Yang menurut kita siapa sih, apakah ada WNI? Ada beberapa perwakilan RI yang memang ditempatkan di Pyongyang ataupun di Fiji. Ada beberapa alasan, mungkinkah alasan politik atau memang kerjasama bilateral. Lalu, kenapa mereka membutuhkan staf? Balik lagi, karena kita memberikan support dan assistance kepada diplomat, ataupun secara umumnya, secara garis besar, kita mendukung kedutaan besar ataupun konsulat jenderal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di mana kita bisa menjadi staf lokal. Staf lokal itu dibuka oleh Kementerian Luar Negeri 1 tahun 2 kali, tetapi memang tergantung kebutuhan di perwakilan tertentu. Jadi misalnya ada kedutaan besar Republik Indonesia di Washington, mereka membutuhkan lulusan yang mengerti akan tarian ataupun budaya tertentu, karena mereka ingin mempromosikan budaya Indonesia sebagai warisan leluhur. Maka kadang ada juga teman-teman yang mungkin ada yang dari ISI, ataupun mereka akhirnya ditarik untuk menjadi staf dan ditempatkan di Washington. Lalu kalau saya sendiri, saya ditempatkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Kita wilayah kerjanya adalah New South Wales, Queensland, dan South Australia. Negara bagian itu cukup besar. Kalau misalnya Australia, kami 3 negara bagian itu hampir setengahnya Australia. Dan kita bisa dibilang mencakup hampir 50% wilayah Australia. Jadi itu cukup besar. Lalu WNI yang kita lindungi dan sebagainya itu sekitar pada DPT, saya ambil yang daftar pemilih tetap pemilu 2019 lalu itu sekitar 25.000. Jadi cukup besar buat kami yang hanya ada sekitar 12 diplomat dan 25 staf. Itu cukup besar bagi kami dan itu merupakan tantangan tersendiri bagi kami yang ada di KJRI Sydney. Siapa saja yang bisa mengajukan diri menjadi staf adalah teman-teman yang memang mempunyai kualifikasi tertentu yang saya bilang, karena tidak semua perwakilan membutuhkan lulusan dari sarjana kesenian misalnya, ataupun karena tergantung kebutuhan dari perwakilan tertentu, perwakilan negara tersebut. Lalu mereka setidaknya lulusan D3 yang dibutuhkan. Karena balik lagi kita adalah frontline bagi ataupun perpanjangan tangan dari diplomat tersebut. Lalu ini karena saya sudah berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney sejak tahun 2012. Dan saya sendiri sudah ditempatkan di beberapa departemen, mulai dari ekonomi, lalu ke Pensosbud, penerangan sosial budaya, dan akhirnya saya ditempatkan di protokol konsuler. Protokol konsuler itu sebenarnya tugasnya apa sih gitu? Protokol konsuler adalah sebagian, tidak sebagian, tetapi tugas kami adalah apabila kami kedatangan delegasi dari Indonesia, terutama selevel menteri ataupun presiden yang datang ke negara Australia.
seperti yang bisa dilihat di gambar, ini adalah pada saat Pak Jokowi datang ke Australia tahun 2019, pada saat beliau pertama kali menjabat kedua kalinya. Jadi kami, kalau dari saya sendiri, kita hanya memfasilitasi protokol, mulai dari kita mengatur, mulai dari kedatangan, kapan kedatangannya, sampai beliau pulang ke Indonesia dengan lancar. Lalu yang berada di ruangan ini adalah foto pada saat kita menerima permohonan dari aplikan. Jadi kalau WNI berada di luar negeri, berarti dokumen yang dibutuhkan oleh mereka adalah paspor. Salah satunya paspor. Lalu ada juga mungkin kutipan akte kelahiran dan sebagainya. Mungkin teman-teman, tapi mungkin teman-teman tidak merasakan apa ya. Tapi bagi teman-teman yang berada di luar negeri, kehadiran negara Indonesia sebagai kehadiran konsulat ataupun embassy di luar negeri sangatlah dirasakan oleh masyarakat. Karena kalau tidak ada konsulat, kemana mereka harus bikin paspor, kemana mereka harus mengadukan masalahnya dan sebagainya. Lalu yang di bawah adalah kami memfasilitasi kedatangan waktu itu kepala Bakor Kamla. Jadi kita diundang oleh Australian Federal Police untuk melihat fasilitas di Australia, di Sydney. Lalu gambar yang tengah adalah pada saat saya membantu seorang WNI yang memang saat itu beliau tidak bisa apa-apa lagi karena beliau sudah sakit kanker dan ingin kembali ke Indonesia pada saat sampai dia meninggal, mohon maaf, karena dokter di Australia sudah memvonis ini sudah tidak lama lagi dan dia sudah mengetahuinya. Jadi dokter di Australia pun tidak menghimbau, tetapi apa yang ingin dilakukan pada saat terakhir kalinya. Maka beliau ingin pulang dan saya memfasilitasinya. Dan ini pulang pada saat pandemi COVID-19. Lalu yang ini adalah balik lagi. Karena saya bertugas di protokol konsuler, pada saat pandemi menyerang Australia, banyak warga negara Indonesia, terutama yang mahasiswa, mereka kehilangan pekerjaan karena lapangan pekerjaan di Australia tidak banyak bisnis yang tutup dan mereka lebih memprioritaskan warga negaranya ataupun penduduk tetapnya untuk dapat bekerja di tempat kerjanya. Jadi mereka, terutama WNI, mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak mempunyai penghasilan. Akhirnya kami dari KJRI Sydney mencoba untuk mendata siapa saja mereka, berapa jumlahnya, dan akhirnya ini adalah sebagian yang kita dapat berikan bantuan. Tidak banyak bantuannya, tetapi setidaknya membantu mereka untuk kehidupan sehari-hari. Yang kita berikan adalah sembako. Lalu yang gambar yang ada berita ini apa, saya tunggu, maaf tulisannya tertutup. Iya, Sydney Delivery Rider Death Park Rangers. Jadi ada seorang WNI yang meninggal karena tertabrak pada saat dia mengantar makanan. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tetapi tidak mengetahui banyak tentang keluarga. Lalu apa yang kita lakukan? Polisi mengontak kami sebagai perwakilan pemerintah, kita dapatkan datanya, lalu kita dapatkan datanya, lalu kita fasilitasi, kita cari apakah bisa dibantu oleh komunitas
alhamdulillah komunitas Indonesia yang ada di Sydney juga sangat membantu kami dalam memakamkan WNI tersebut, karena biaya pemakaman yang di luar negeri sangatlah mahal, dan itu juga buat keluarga yang ditinggalkan sangat berat buat mereka untuk membayarkan biaya tersebut. Jadi di sini saya mencoba untuk datang ke pemakaman tersebut sebagai wakil dari pemerintah RI. Lalu, sebentar. Ya, ini apa yang sedang saya kerjakan adalah saat ini kita tahu perkembangan digital berkembang semakin pesat. Mulai yang tadinya offline sekarang menjadi online. Nah, saya saat ini sebagai salah satu tim yang mencoba untuk apa saja sih yang perlu dipekerjakan untuk menjadikan aplikasi menjadi online. Lalu bagaimana, intinya kami ingin masyarakat merasa mudah, kami ingin merasakan kami ingin merasakan masyarakat sangat terbantu dengan adanya negara hadir di tengah-tengah mereka. Jadi tidak lagi harus perlu datang ke konsulat untuk mendapatkan dokumen, kecuali permohonan paspor yang memang kita tahu paspor itu diterbitkan dengan perekaman biometrik. Jadi dengan adanya aplikasi daring ini, kami harap masyarakat dapat terbantu, tidak perlu datang ke konsulat, apalagi di saat pandemi seperti ini. Tidak ada, masyarakat pastinya ingin meminimalisasi mobilitas mereka, karena ada khawatir apabila berpergian mereka akan terkena COVID dan sebagainya. Meskipun kami yang berada di Australia sangat beruntung, karena negara Australia sangat baik dalam menghandle pandemi COVID-19. Tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia yang memang pendekatannya beda, tetapi percayalah Indonesia berusaha untuk berusaha untuk yang terbaik untuk warga negaranya, termasuk kami yang berada di perwakilan pemerintah ingin semuanya yang terbaik buat warga negara. Tidak ada lagi, mungkin dulunya ada, untuk mendapatkan pelayanan seperti ini susah. Mungkin di Indonesia seperti itu, tetapi sekarang kita menuju yang lebih baik dan memang akan butuh waktu. Iya, itu saja. Ini sedikit gambar dari Sydney dan Jakarta. Baik di Sydney ataupun di Jakarta, semuanya ada, lapangan pekerjaan itu ada, kesempatan itu ada. Jadi cobalah selalu belajar. Belajar itu ya, hard skill itu perlu, tetapi soft skill itu juga perlu. Jadi belajar itu bisa di mana saja, kapan saja. Ya, itu saja Mbak Arina. Oke, thank you Mas Arya, keren banget ya. Ya, luar biasa banget, ini menginspirasi buat adik-adik yang hadir hari ini ya, Coach Arina. Betul. Tapi benar loh, waktu saya pernah waktu itu ikut waktu suami S2 di Melbourne gitu ya. Saat itu sempet tuh paspor habis tuh. Waktu itu bingung juga, aduh gimana nih ya, masa harus pulang ke Indonesia dulu gitu untuk perpanjang paspor. Alhamdulillah ternyata datang ke Konjen ya, kalau di Melbourne ya Mbak Ari. Datang ke Konjen tuh Mas Arya, wah langsung beres, dibantu sama teman-teman yang bertugas di sana. Keren banget ya pokoknya, jadi emang benar-benar memfasilitasi ini ya, penduduk Indonesia yang tinggal di Australia gitu Mas Arya ya. Oke, alhamdulillah sudah 3 speaker kita malam ini sudah memberikan ini ya, sharingnya kepada kita semua gitu. Oh ya, ini diingetin lagi, di Melbourne sudah jam berapa Mbak Ari? 10 menit menuju tengah malam. Oke. Allah, makasih banget Mbak Ari. Jadi siap-siap jadi Cinderella ya. Oke. Bentar lagi jadi Cinderella. Oke. Itu juga nih teman-teman. Ini teman-teman sahabat CIS, ini Mbak Ari sudah meluangkan waktunya luar biasa. Iya. Jangan
ngantuk dulu. Ayo Mbak semangat nih untuk bertanya. Oke, gitu. Ada yang sudah bertanya Mbak Arina, Coach Arina? Iya, monggo silahkan teman-teman, ada yang mau tanya? Silakan resign tulisnya atau di kolom chatnya. Tulisannya boleh ada? Boleh ke Mbak Silakan, Nida, ke Mbak Mbak. Ari, atau Mas Arya, silahkan. Mungkin Untuk saya pertanyaan, Coach Arina, ada yang nanya nggak nih? belum Coach, belum ada, Belum. masih cari-cari Kayaknya saya jadi pertanyaan. anak-anak ini nih ya, sahabat yang masih muda, seolah-olah saya mau ke sekolah lah ke sana. Atau ini profesi dari Mbak Ari, Mbak Nida. Ini waktu pertama kali memutuskan untuk mengembara ke negeri orang itu apa yang disiapkan ya Mbak Ari sama Mbak Nida? Mas Arya. Kan ini dari Indonesia nih mau ke luar negeri nih, apalagi nih menetap apa nih yang harus disiapkan di awal pertama kali ya. Mungkin adik-adik juga, takut nih kayaknya gimana ya gitu. Apa yang harus disiapkan, mungkin Mbak Nida dulu deh, baru nanti ke Mbak Ari dan Mas Arya. Kalau dulu kan aku awal-awal kesini karena mau studi bachelor ya, S1. Jadi tuh yang disiapin ya kayak persyaratan masuk buat kuliah aja sih. Sama ya administrasi aja. Kalau misalnya ya kayak buat adaptasi gitu-gitu kayak nggak terlalu susah sih, nggak terlalu banyak yang disiap-siapin. Mainly ke administrasi aja. Oke, jadi administrasi ya, Kak Nida yang disiapkan ya.